Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Bragustasis Wantoro, praktisi industri dan distribusi. Pada kesempatan ini ingin sharing tentang isu spesifik di distribusi obat, yaitu yang disebut dengan rantai pasok dingin atau biasa disebut dengan cold chain. Ini dibutuhkan kalau kita ingin mendistribusikan produk-produk yang sensitif terhadap suhu. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan dalam rantai pasok dingin untuk produk obat farmasi ini? Ada sekitar 4 hal yang harus kita perhatikan untuk rantai pasok itu, yaitu tahap proses. Kemudian proses ini adalah proses pembuatan, misalnya kalau yang kita transfer pasien itu adalah proses pembuatan vaksin, di mana di situ selalu dijaga suhunya 2 sampai 8 derajat Celcius. Setelah selesai proses produksinya, masuk yang kritikal kedua, tahap kritisnya adalah penyimpanan. Bagaimana kita bisa menjaga penyimpanan selalu dalam suhu 2 sampai 8 derajat Celcius atau mungkin ada minus 20 derajat, karena cold chain itu tergantung spesifikasinya mau 2 sampai 8 atau minus 20. Khusus saat ini kita bicarakan yang 2 sampai 8 derajat Celcius. Kemudian kalau penyimpanannya sudah baik, critical point kedua adalah selama prosesnya. Nah, selama prosesnya ini yang harus hati-hati karena Indonesia jaraknya jauh, sehingga transportasinya ini harus benar-benar dikontrol suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Apalagi kalau sampai pindah moda, misalnya kalau kita kirim pertama truk ganti ke kapal laut, kemudian truk lagi, maka pastikan transportasinya bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah masalah delivery-nya. Delivery itu setelah sampai di apotek, rumah sakit, bagaimana proses pemberiannya kepada pasien. Tentunya kalau dari apotek ke rumah sakit atau ke pasien, tidak bisa hanya dibawa seperti itu saja, mungkin harus pakai termos-termos khusus supaya menjaga suhunya 2 sampai 8 derajat Celcius. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah yang 2 tahap di tengah itu, yaitu storage dan transportation, karena itu adalah bagian dari distribusi, sedangkan yang processing bagian dari manufacturing, sedangkan yang di delivery paling ujung itu adalah biasanya dilakukan oleh apotek atau rumah sakit yang akan menyuntikkan, atau mungkin di puskesmas yang akan menyuntikkan kepada pasiennya. Nah, kalau kita bicara cold chain seperti tadi, itu adalah menyimpan pada suhu dingin. Nah, suhu dingin itu adalah 2 sampai 8 derajat Celcius. Di Indonesia ini menjadi lebih sensitif atau lebih kritis karena 2 hal. Satu adalah iklim kita memang iklimnya sepanjang tahun selalu panas di atas 30. Jadi beda dengan di Eropa, mungkin ada saat-saat tertentu yang memang suhunya dingin, sehingga pada suhu dingin pendistribusian 2 sampai 8 derajat Celcius itu tidak menjadi kritis. Tapi kalau di Indonesia, pertama adalah kondisi climate kita memang selalu suhunya tinggi. Kedua, di Indonesia itu jaraknya panjang. Artinya daerah Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai ke Papua itu cukup jauh, sehingga transportasinya sangat-sangat kritis. Nah, untuk menjalankan suhu sampai 2 sampai 8 derajat Celcius ini, pertama kali yang harus kita perhatikan adalah storage condition, penyimpanannya. Dan untuk menyimpan di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius atau cold storage ini ada 2 sistem. Satu yang disebut dengan electrical atau static, artinya itu adalah alat penyimpan yang ada di gudang itu sendiri. Jadi pakai sistem elektrik, ada nanti pendinginnya sehingga dijaga 2 sampai 8 Celcius. Ada juga storage equipment yang disebut dengan non-elektrik, tidak pakai elektrik. Artinya di situ ada pendingin-pendingin seperti es atau ice pack yang dimasukkan. Yang ini biasanya disebut juga dynamic, digunakan untuk transportasi penggunaan. Misalnya kalau kita harus mentransport, bisa jadi mungkin truknya ada pendinginnya. Tapi kalau kita truknya truk biasa atau kita pakai pesawatnya juga pesawat yang biasa, maka kita harus pakai non-elektrik pengemasannya ini. Kita lihat satu-satu. Yang elektrik itu artinya sumber
outputnya dari listrik kemudian dikontrol. Yang paling penting di sini adalah yang elektrik ini biasanya bentuknya bisa ruangan, bisa lemari, ya, bisa lemari, bisa coolbox, bisa ruangan yang dibuat khusus kemudian diatur di dalam suhunya. Yang paling penting di sini adalah ada sistem yang mengukur suhu di dalamnya secara terus-menerus. Artinya, kalau ada penyimpangan, kita cepat-cepat tahu. Zaman dulu sebelum ada dado logger alarm system, biasanya minimum sehari harus dicek 2 kali. Tetapi sekarang sudah teknologinya sudah maju sehingga kita harus pakai data logger. Data logger itu kita bisa ukur setiap kali di dalam lemari itu atau di dalam ruangan cold room itu suhunya berapa. Nah, data logger ini harus dilengkapi yang sekarang dengan alarm system. Artinya apa? Alarm system kalau misalnya 2 sampai 8 mendekati 8, suhunya 7 atau sampai melebihi 8, maka akan ada alarm yang bunyi. Sehingga kalau alarm bunyi sehingga semua tahu bahwa ada potensi penyimpangan daripada ruang penyimpanan di situ. Jadi harus ada data loggernya, kemudian ada alarm sistemnya. Alarm sistem itu penting supaya kalau ada kenaikan suhu, entah itu karena kerusakan sistemnya atau mungkin insulasinya yang tidak bagus, sehingga kita cepat-cepat tahu bahwa ada penyimpangan di dalam. Ya, ini adalah yang electric storage. Kemudian yang kedua, kita punya yang namanya non-elektrik yang digunakan kalau tadi kan statik ada di ruangan, di penyimpanan. Ini dipakai untuk pengiriman. Biasanya ini isinya seperti ini ada kotak, biasanya istilahnya mereka menyebut PU atau poliuretan. Poliuretan ini bisa menahan panas tidak masuk ke di dalamnya sehingga bisa tahan lama, tapi di dalamnya nanti diberi ice pack. Jadi gunanya adalah untuk mengirim produk-produk yang tidak tahan 2 sampai 8 tetapi di dalam kotak yang suhunya di-maintain selama 2 sampai 8 derajat Celcius. Isinya apa saja yang tempat penyimpanan yang non-elektronik atau dinamik tadi. Satu adalah dus isotermik tadi yang saya ceritakan, biasanya terbuat dari poliuretan. Nah, ini memang poliuretan ini isolasi yang baik, jadi suhu dari luar tidak bisa masuk ke dalamnya. Nah, biasanya poliuretan ini kalau sudah ditutup, kemudian di luarnya ada master box-nya. Ukurannya macam-macam, mulai dari yang kecil sampai yang gede, terserah berapa yang kita harus pakai. Kemudian setelah dus poliuretan ini, dus isotermik ini, di dalamnya ada namanya media pendinginnya, supaya untuk menjaga suhunya 2 sampai 8. Karena dus ini adalah untuk mencegah panas masuk, tetapi dia tidak bisa mendinginkan. Maka itu di dalamnya ada media pendingin. Biasanya apa? Bentuknya bisa cold packs, ya, ice pack, ya, macam-macam yang suhunya kalau biasanya air dibekukan sehingga suhunya itu bisa menjaga 0 sampai 8 derajat Celcius. Plus komponen ketiga adalah alat pemantau suhu supaya tersedia di dalamnya sehingga kita tahu kalau nanti di dalam itu suhunya masih 2 sampai 8 atau sudah di luar itu, sehingga kita bisa mendeteksi kalau suhunya di luar 2 sampai ke 8 berarti isi dalam kotak itu sudah tidak memenuhi syarat. Jadi isinya dus, media pendingin, dan alat pemantau suhu. Pendinginnya kalau tadi poliuretan dusnya, kalau pendinginnya bisa seperti ini. Ada macam-macam, bisa cairan, bisa es, bisa gel. Biasanya umumnya adalah cold ice pack, isinya air beku, air dingin, air suhu kamar, ya. Biasanya yang sering itu adalah air beku dan air dingin. Di sini gunanya untuk selama transportasi itu suhunya 2 sampai 8 derajat Celcius, ini aspeknya. Kemudian yang paling penting dilakukan adalah ice pack itu penggunaannya harus divalidasi. Jadi sudah misalnya satu dus tadi isinya PU, dikasih ice pack di dalamnya, kemudian dengan posisi tertentu, kemudian isinya juga diisi tertentu, kemudian di dalamnya dimasukkan data logger. Kemudian kita lihat itu tahan berapa hari suhunya sampai 28 derajat. Ini harus dilakukan dulu sebelum memakai ice pack. Untuk setiap ukuran tentu setiap divalidasi. Dan kalau sudah ketemu misalnya, oh ini tahan 5 hari, 6 hari, bahwa dengan kondisi seperti ini suhunya atau mungkin 3 hari tergantung dari komposisi ice pack-nya, maka kita tahu kalau kita karem pakai ini kita bisa tahan selama
5 hari. Nah, itu caranya gimana seperti tadi, dengan posisi ice pack-nya, kemudian obatnya ditaruh di dalam, kemudian dikasihkan data logger, ditutup, data loggernya bisa dipantau dari luar, kemudian kita lihat suhunya terus sampai nanti suhunya di atas 8 derajat itu kira-kira berapa hari. Itu namanya kalibrasi. Setelah kalibrasi, maka kita bisa pakai kotak tadi untuk mengirimkan. Lalu yang paling penting adalah suhunya pada saat dipakai untuk mengukur harus dikalibrasi dulu. Ini persis seperti kaidah validasi sebelumnya. Nah, untuk memantau suhunya apa saja yang bisa dilakukan? Ada beberapa macam yang di dalamnya. Satu, bisa termometer, ya, termometer seperti ini dimasukkan. Yang sering dipakai adalah min-max thermometer. Min-max thermometer itu adalah termometer kalau naik nggak bisa turun. Nah, ini kalau sudah ngirim, tapi ini tidak bisa dikirim. Kemudian kalau kita terima barangnya, tapi ini tidak bisa untuk validasi ya. Kalau validasi yang bisa dipakai hanya data logger. Jadi ini kalau sudah validasi sudah jalan baik, kemudian ini kita adalah alat untuk memantau bahwa pengirimannya benar nggak, suhunya 0 sampai 2 sampai 8 derajat. Biasanya dipakai termometer min-max, itu termometer yang bisa naik tapi nggak bisa turun. Jadi gampang begitu nanti ada pengiriman berdasarkan code change, isinya di dalamnya misalkan vaksin, kita buka termometer mic-nya berapa. Kalau masih bisa di bawah 8, berarti oke, rilis. Tapi kalau sudah di atas 8, berarti kita tolak semua. Kelemahannya apa di sini? Kelemahannya ini min-max itu di atas 8, tapi dia tidak bisa memberikan informasi berapa lama dia di suhunya di atas 8. Karena kadang-kadang ada studi-studi stabilitas untuk produk itu kalau di atas 8, suhunya sekian, kalau masih sekian jam masih bisa dipakai. Tapi dengan min-max kita hanya bisa tahu, oh ini pernah 8, tapi berapa lama nggak bisa tahu, sehingga kalau di atas 8 langsung di-reject. Nah, cara kedua adalah dengan data logger. Data logger itu kita taruh di dalamnya, begitu sampai di sana, data loggernya ini bisa di-connect ke PC, sehingga datanya muncul, nanti akan kelihatan suhunya sama waktunya berapa, terus kayak grafik. Sehingga kalau pernah suhunya di atas 8, kita juga tahu berapa lama di atas 8. Nah, ini gunanya adalah kalau misalnya semuanya di bawah 8, oke. Tapi kalau di atas 8 pernah kejadian selama 30 menit. Nah, ini nanti bisa menjadi masukan untuk prinsipalnya. Kira-kira kalau di atas 8 tapi masih 30 menit masih bagus atau enggak. Nah, biasanya prinsipal punya data, ya, sehingga dia bisa, oh kalau hanya 30 menit misalnya ini ya, 30 menit masih bisa dipakai, tapi kalau 1 jam ya harus dibuang. Nah, ini gunanya, bedanya min-max sama data logger. Tapi tentu saja kalau min-max jauh lebih murah daripada data logger. Tapi data logger itu baiknya bisa dipakai ulang-ulang. Nah, ini kira-kira cara pemantauan suhu cool box-nya. Ada juga pemantauan suhu yang langsung nempel di vaksinnya. Ini yang dikembangkan setahu saya dari Bio Farma yang disebut dengan vaksin file monitoring. Jadi memang di dalam filenya ini ada indikasi seperti ini, kotak seperti ini yang membuat indikatornya. Kapan ini masih bisa dipakai atau tidak tergantung perubahan warna yang di samping yang di kotak putih itu. Nah, itu aturannya biasanya seperti ini. Kalau warna di kotak ini masih lebih muda dari yang di luar, berarti itu masih bagus, ya. Kalau sudah agak lebih tua, tapi masih lebih muda dari yang di luar ini, berarti oke. Tapi kalau ini sudah sama atau malah lebih tua dari kotak di sampingnya ini, ya, maka itu harus dibuka. Jadi ini adalah sehingga kalau yang tadi termometer, kemudian data logger itu adalah keseluruhan, tapi ada juga vaksin-vaksin yang di labelnya diberikan ini. Tergantung, maka itu mana yang mau dipakai tergantung lihat indikatornya. Kalau VVM ini kita tinggal lihat seperti ini, ya. Kalau di bawahnya lihat kotak di sampingnya ini dibandingkan dengan sekelilingnya. Selama ini masih lebih muda, berarti masih bisa dipakai. Tapi kalau ini sudah sama seperti ini atau bahkan lebih tua, berarti vaksin di dalamnya itu harus dibuang. Nah, sekarang yang terakhir adalah yang paling penting dalam pengiriman cold chain ini adalah distribusinya.
karena distribusi itu jauh yang harus dikontrol terus suhunya seperti apa. Ada beberapa macam caranya tadi sudah saya sampaikan. Ada yang kita pakai truk, memang truknya pakai refrigerator ya, sehingga di dalamnya dijamin suhunya 2 sampai 8 derajat Celcius. Atau kalau truknya tidak bisa, berarti kita pakai kotak tadi, PU, di dalam kotaknya dikasih indikator, entah pakai pakai Minmax atau pakai data logger ya. Plus kalau mau tadi pakai VVM. Kalau pakai VVM lebih aman lagi karena file-filenya sudah ada seperti itu. Ya, dengan demikian selama pengiriman begitu sampai di tempat kita sudah tahu produknya masih baik atau tidak. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang cold chain, dan cold chain ini dalam pengangkutan vaksin menjadi penting karena itu tadi, vaksin yang rusak tidak diketahuinya setelah dipakai. Oleh karena itu kita benar-benar harus menjaga proses pengirimannya mulai dari gudang, kemudian selama transportasi sampai di gudang penerimaan selalu dijaga 2 sampai 8 derajat Celcius. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.